Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Amara Alia dengan NIM 1211231110058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, pengulasan peran ilmu komunikasi dalam pencapaian misi di Indonesia Emas 2045. Yang pertama adalah latar belakang Indonesia Emas 2045. Ada dari Indonesia diprediksi akan mencapai puncak bonus demografi pada 2045. Bonus demografi berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non-produktif. Nah, seperti memberi peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Lalu ada visi Indonesia Emas 2045 dengan mencapai negara maju, adil, makmur, dan asing berdaya saing global. Ini adalah target jangka panjang Indonesia untuk menjadi kekuatan global yang seimbang secara ekonomi, sosial, dan politik. Lalu ada komunikasi menjadi kunci keberhasilan dalam transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Komunikasi yang efektif em, dibutuhkan agar semua pihak memahami, menerima, dan mendukung perubahan yang dibutuhkan. Lalu ada peran ilmu komunikasi. Dalam peran ilmu komunikasi eh, untuk mewujudkan Indonesia maju itu dengan membentuk opini publik dan kesadaran kolektif. Maksudnya komunikasi mampu mempengaruhi cara masyarakat memandang suatu isu dan mendorong keterlibatan aktif dalam membangun. Lalu membangun citra bangsa dengan memperkuat reputasi nasional dan internasional melalui diplomatik publik, media, dan branding nasional. Komunikasi juga bisa membantu memperkenalkan identitas dan potensi Indonesia kepada dunia. Menyampaikan informasi efektif dan inklusivitas komunikasi pembangunan itu maksudnya membangun pesan-pesan yang mudah dipahami oleh semua kalangan tanpa diskriminasi wilayah, usia, dan latar belakang. Lalu ada pilar-pilar komunikasi menuju Indonesia Emas. Yang pertama ada komunikasi pembangun. Komunikasi pembangun yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam keterlibatan warga dalam merancang atau melaksanakan program pembangunan di wilayah di Indonesia. Lalu komunikasi politik memperkuat demokrasi dan literasi politik. Dalam hal itu, masyarakat perlu memahami sistem politik agar dapat memilih dan berpartisipasi secara bijak. Lalu ada komunikasi digital, memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan pemberdayaan, eh, karena teknologi informasi itu sangat membuka akses luas untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi. Lalu ada komunikasi antar budaya merawat keberagaman dan memperkuat persatuan dalam caranya mengelola perbedaan budaya dengan dialog dan saling pengertian itu akan memperkuat menuju Indonesia lebih emas. Lalu ada tantangan komunikasi di era modern, yaitu ada hoax dan informasi yang merusak kepercayaan publik seperti informasi palsu itu bisa mempengaruhi pembentukan opini publik yang salah dan memecah belah masyarakat. Lalu ada polarisasi sosial politik, yaitu perbedaan pandangan yang tajam tanpa ruang dialog. Dialog itu memicu konflik dan ketidakpercayaan. Lalu ada kesenjangan digital antar wilayah. Jadi tidak semua orang di daerah mempunyai akses internet dan teknologi yang merata, sehingga itu menghambat distribusi informasi.
Lalu ada yang keempat, rendahnya literasi media dan informasi dalam masyarakat. Hal ini banyak orang juga yang belum mampu memilih mana sih informasi yang kredibel dan yang menyesatkan di era serba teknologi ini. Lalu ada strategi komunikasi menuju Indonesia Emas 2045. Yang pertama, kita harus meningkatkan literasi. Dalam peningkatan literasi digital dan media, masyarakat harus dilatih untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital secara kritis dan cerdas. Lalu ada memperkuat peran media massa dan sosial sebagai agen perubahan. Media juga harus menjadi saluran informasi yang edukatif, bukan sekadar hiburan saja. Lalu ada pendidikan komunikasi sejak dini. Anak perlu dilatih berkomunikasi secara etis dan efektif setelah sejak sekolah. Lalu ada kolaborasi antara pemerintah, akademis, media, dan masyarakat. Itu artinya komunikasi akan efektif bila semua pihak juga saling memperkuat dan menyebarkan pesan positif dari beberapa pihak. Kesimpulannya adalah ilmu ilmu komunikasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Komunikasi bukan sekadar alat, tetapi fondasi dalam menyatukan dan mempergerakkan bangsa. Keberhasilan ditentukan oleh komunikasi yang inklusif, partisipasif, dan berkelanjutan. Setiap suara harus dihargai, semua kelompok harus terlibat, dan komunikasi juga harus dijaga terus-menerus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.